Google Pixel 8 di tahun 2025 sekarang harganya udah absolutely murah, 5 jutaan aja. Dan ini gue bisa bilang HP X flagship paling all-rounder di 5 juta yang paling worth it. So, mari kita langsung aja review Google Pixel 8 di 2025. Halo guys, nama gue Tom dari StephTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 8 di tahun 2025. Seperti biasa, semua link dari wallpaper dan produk sendiri gue bakal taruh semua link di deskripsi. Pertama kita langsung aja bahas bagaimana untuk harganya. Jadi untuk harga sendiri gue beli di harga segini. Yap, ini gue beli di 6 jutaan. Ini yang emailnya tuh permanen, jadi kalian gak usah worry bakal keblok atau enggak ya. Ini emailnya tuh permanen, bea cukai, dan bukan rewrite. Jadi permanen selamanya. Kalau misal mau agak lebih murah, di 5 jutaan kalian bisa dapat di harga segini. Yap, 5,8 juta. Ini gue harga pas lagi diskon Tokopedia dan 2 bulan yang lalu ya. Oke, pas gue nge-record video ini pretty much. Jadi untuk harganya sendiri seperti itu dan speknya gue bakal taruh di situ. Bisa kita lihat speknya di biro. Dia pakai Google Tensor G3, layar 6,2 inci compact, 120Hz tapi belum LTPO ya, dan punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging juga, cuma nggak secepat HP Cina, dan dia udah UFS 3.1 dan optical fingerprint. Desain dan display. Desain sendiri sih gue semenjak Google Pixel 6 ke atas gue suka semua, dan Google Pixel 8 juga nggak ada exception. Google Pixel 8 desain belakangnya gue lumayan suka, dia lebih ke arah bulat ya, nggak kotak kayak di Google Pixel 9. Dan gue suka bulatnya, dia kerasa Google banget gitu. Ini HP sangat recognizable dari jauh banget, jadi desain sendiri gue suka. 5 star-nya, cuma memang si 5 star-nya sampai sekarang pun masih suka ngekoleksi debu. Itu aja sih. Dan untuk desain depan sendiri, bisa kita lihat ya, nih. Seperti ini desain depannya. Dan ini desain depannya memang untuk bezel dia simetris tapi nggak setebal bezel-bezel HP misal beberapa tahun yang lalu, tapi nggak setipis flagship zaman sekarang. Ini memang Google Pixel 8 bukan versi flagship ya, bukan super flagship kayak yang Pro. Jadi dibandinginnya mungkin sama kayak iPhone 15, 16, bezelnya nggak beda jauh lah. Tapi dia udah modern, udah pakai dot display, dan genggaman satu tangan ini enak banget. 6,2 inci, compact banget, rounded edges, nggak sakit, enak banget lah. Ngingetin gue sama Samsung Galaxy S24 gitu ya, enak banget di tangan dan one-handed sangat mantap. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari bisa kita lihat itu kondisinya lagi terang benerang. Layar memang agak gelap tapi gue bisa bilang masih lumayan usable lah. Dan untuk haptic sendiri juga ini menurut gue cukup bagus. Hapticnya nggak sebagus kayak di Google Pixel Pro ya, kayak di 8 Pro atau 7 Pro. Tapi ini udah cukup bagus, cukup bulat, cukup powerful ya. Kalau misalnya dibandingin kayak haptic di Apple atau Samsung lah, udah sangat baik menurut gue. Dan untuk kualitas display sendiri juga ini cukup bagus ya, walaupun Pixel 8 biasa. Di Pixel 7 kan itu agak biasa aja. Di sini nggak terlalu beda jauh sama 8 Pro. Dia kontrasnya bagus, warnanya vibrant banget, enak dilihat, viewing angle juga oke. Overall nonton konten kerasa enak dan jernih lah, nggak ada masalah. Dan bagaimana untuk si biometrik? Biometrik dia pakai optical fingerprint, penempatan fingerprintnya bener ya, nggak kayak HP Cina, dan kecepatannya bukannya paling cepat, tapi at least cukup akurat, dan ya kalau masalah juga nggak kayak HP Pixel dulu, dikit-dikit aja gitu kalau nggak nge-scan. Kalau mau di rating kira-kira 8 dari 10 lah. Ini optical fingerprintnya udah cukup oke, tapi memang masih lebih lambat dari HP Cina lainnya. HP Cina ya, bukan HP Cina lain. Ini kan HP Google US ya. Dan untuk si audio quality ya, audio quality sendiri dia gue bisa bilang untuk headphone jacknya atau pakai converter karena dia nggak ada headphone jack, ini sangat baik. Yang pertama, amplifiernya absolutely powerful di volume sekitar 45%, pakai IEM Tangzu Zuanyu yang lumayan berat untuk kelas IEM. Ini di volume segitu udah lumayan keras, jadi lebih impresif daripada HP flagship biasanya. Dan kualitas vokalnya juga, kualitas sound quality-nya juga bagus ya. Vokalnya jernih, balance, terus dia sound stage-nya bagus, separasi instrumennya oke, dan overall suara bagus sih, nggak shouty, dan sound signature lebih ke arah balance yang gue sangat suka. Dan untuk speakernya, ini gue lumayan surprise juga. Speaker memang untuk Pixel tuh hit or miss ya, kadang enak, kadang nggak enak. Kayak di Pixel 7 gue kurang suka, di Pixel 8 Pro gue lumayan suka. Dan di Pixel 8 ini enak banget gue bisa bilang. Speakernya ini memang lebih ke arah balance ke bright, tapi walaupun dia lebih ke bright ya, tapi nggak nusuk sama sekali loh. Di volume tinggi nggak ada distorsi, suara ini sangat clear, enak didengar. Bassnya memang agak flat tapi masih cukup oke untuk gue. Dan yang gue rasa kelemahan sih hanya satu aja ya. Dia soundstage-nya agak sedikit sempit, jadi nggak seluas HP-HP zaman sekarang. Itu aja sih. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Kalian bisa dengar sendiri gimana kualitasnya, pakai headphone-nya jangan lupa. Check it out. Next.
Next, kamera quality, yang pastinya primadona dari Pixel series dari zaman Pixel 1. Jadi untuk kamera belakang, dia dua kamera, main kamera 50 megapiksel dan kamera kedua 12 megapiksel ultra wide. Dan untuk kamera depan, dia ada di 10 megapiksel, dan untuk kamera depan dan belakang bisa nge-record di resolusi 4K 60, semuanya bisa. Dan kamera belakang itu bisa 10-bit HDR juga. Jadi bagaimana untuk kualitas fotonya? Di siang hari foto kamera, main kamera atau ultra wide, menurut gue sih bagus ya. Processingnya khas Google, bagus banget. Kontrasnya khas Google, gue suka banget. Dynamic range bagus, dan foto sampai sekarang pun gue masih lebih suka foto Google Pixel 8 even dibanding sama S24 Ultra menurut opini gue. Dan untuk zoom juga bisa kita lihat tadi ya, di main kamera zoom 2 kali masih nggak hancur kualitasnya karena dia 50 megapiksel, jadi masih bisa nggak lost quality. Dan foto malam hari juga bisa kita lihat cukup bagus ya, night side-nya masih kerasa natural, nggak over bright, dan nggak ada noise, overall masih bagus juga. Selfie ini juga ini amazing buat para selfie lover. Dia dynamic range-nya bagus, bisa kita lihat tuh di selfie gue, nggak ada exposure gaje-gaje kayak gitu, nggak ada smoothing, overall natural, kayak di HP Samsung atau di HP iPhone lah. Jadi kamera depan juga ini walaupun 10 megapiksel, tapi ini nggak main-main. Video recording bagaimana? Video recording ini bisa nge-record sampai 4K 60. Yap, nggak bisa sampai 8K, tapi siapa juga yang pakai 8K? Gue sih mending 4K 60 bagus ya. Jadi untuk 4K 60 dan 4K 30, ini yang gue suka, di 4K 60 juga bisa ganti ke ultra wide lens. Jadi kan banyak HP tuh ya yang, terutama HP-HP budget flagship yang bisa 4K 60, tapi pas kita record nggak bisa gonta-ganti lensa. Ini masih bisa. Jadi untuk sampelnya, ini dia di resolusi 4K 60 dan 4K 30. Gue rekomen kalian coba fokusin ke microphone-nya karena cukup bagus. Check it out. Oke boys, seperti biasa ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps, dynamic range bagus, stabilisasi oke, mikrofon juga bagus, bisa switch ke ultra wide, masih oke juga kualitasnya karena ini pencahayaannya bagus, tapi gue nggak rekomen ultra wide pakai pencahayaan yang kurang bagus ya. Kalau hari siang kayak gini sih oke. Dan kita langsung switch ke itu ya, ke 4K 30. Nah, dan ini dia 4K 30 fps. Sebenarnya kalian bisa nyalain 10-bit HDR di 4K 30, tapi ini gue pakai biasa aja kayak gini. Kualitasnya sama bagusnya sih ya, tapi yang pasti kalau low light harusnya 4K 30 lebih bagus daripada 4K 60 karena lebih banyak noise biasanya. Stabilisasi bagus, bisa ke ultra wide juga, bisa ngezoom 2 kali tanpa lost quality walaupun gak ada telefoto karena 50 megapiksel. Dan ya seperti ini kualitasnya. Langsung aja kita ke gaming performance yang surprisingly enak. Oke, next kita bahas gaming performance ya. Tapi sebelum kita bahas, kalau misal kalian mau lihat tes game performance yang lebih detail, gue udah post videonya kemarin di channel ketiga gue, namanya Steph Test Weibo Game. Kalian bisa cek juga di deskripsi video ini atau di komen pin video ini. Dan kita langsung masuk aja ke gaming performance ya. Jadi gue coba main Wuthering Waves seperti biasa ya. Gue main Wuthering Waves dan best setting menurut gue setelah otak-atik ini di balance, FSR mati, seperti itu. Dan bisa kita lihat performance-nya awal-awal itu ada sedikit stutter, tapi sih masih cukup playable. Masih lumayan smooth, responsif, dan sedikit spoiler aja, kalau misal gue tes lama, thermal throttling tuh baru muncul di 10 menit yang gue rasa. Jadi cukup oke lah untuk HP Google Pixel loh. Gagak karena seperti kalian tahu Google Tensor kan bukan chipset paling bagus untuk gaming ya. Tapi ini masih bisa loh main UA di balance setting. Dan kalau misal kalian mau lebih lama mainnya, bisa di low setting. Jadi gue bisa bilang gaming performance untuk kelas Pixel lumayan impresif. Sama juga untuk rhythm game. Main bandori di HP sekecil ini buat para jempol player nih, enak banget ya, nggak ada masalah. Full combo tuh bisa kita lihat di B-roll gue. Nggak ada touch delay, nggak ada audio delay, enak banget. Sama persis kayak main di HP iPhone atau iPad lah. Mantap, 10 dari 10 untuk game rhythm di Google Pixel 8. Karena kecilnya itu enak buat jempol player. Terus bagaimana untuk si UI experience? Ini juga salah satu alasan terbesar menurut gue kalian harus beli HP ini. Karena software supportnya dia lama banget ya. 7 tahun. Jadi kalau misalnya kita hitung pas dia rilis, ini software supportnya sampai Android 21. Masih lama banget. Jadi kalian nggak usah worry untuk software support. Dan kalian juga nggak usah worry untuk performance HP ini. Karena even ini pakai chipset yang lebih inferior daripada MediaTek dan Snapdragon, Google Tensor ini masih di carry sama Pixel experience-nya. Bisa kita lihat day-to-day performance smooth banget. Ini nggak ada bedanya sama Samsung S24 Ultra gue. Smooth, buka launching aplikasi enak banget. Walaupun RAM 8GB, launching aplikasi multitasking masih oke juga. Dan yang gue paling suka dibanding sama HP OS lain ya, Pixel experience tuh gue udah ganti aplikasinya kayak gini nih. Kerasa paling smooth dari semua OS Android yang pernah gue pakai. Ya mungkin Flyme OS sesmooth ini, tapi selain Flyme OS kayak HyperOS,
One UI masih nggak seenak Pixel Experience. Nomor satu masih Apple ya, tapi untuk Android, Pixel Experience sama Flyme OS dua-duanya nomor satu lah gue bisa bilang. Dan buat yang penasaran, DRM Info sendiri yang pastinya udah komplit banget ya, HDR10+, Wide Color Gamut True, dan Widefine L1. Oke, mari kita langsung tutup videonya dengan battery life-nya. Bagaimana battery life di HP ini? Sorry, gue lupa nge-screenshot si battery usage-nya, tapi ini battery usage-nya gue pakai main game 20 menit, dan sisanya gue tuh pakai untuk sosial media dan ngambil foto, ngambil video. Itu gue bisa dapat screen on time 5,5 jam dengan sisa baterai 20%. Cukup bagus ya, yang artinya untuk satu hari sih masih bisa tahan untuk medium to high usage. Kalau misalnya dipaksa light usage, 1,5 hari bisa lah menurut gue. Dia untuk baterai bagus, dan untuk charging juga dia bisa wireless charging, wireless, dan bisa reverse wireless charging juga. Jadi udah komplit fiturnya. Terus tadi gue lupa bilang ya, di UI kita taruh sini aja. Untuk AI yang pastinya di sini komplit ya. AI-nya komplit banget. Circle to search, terus kayak base space gitu, semua ada kok, jadi nggak usah worry. Dan last but not least, sebelum konklusinya, kelemahan HP ini. Selama gue pakai HP ini, apakah ada kelemahan yang gue rasa? Agak susah sebenarnya dari kelemahan HP ini. Tapi kalau bisa dibilang ya, kelemahan mungkin hanya satu aja yang menurut gue nggak terlalu big deal. Terutama kalau kalian bukan gamer. Kalau kalian gamer, ini kalau main game memang agak sedikit hangat-hangat panas, tapi dia thermal throttling-nya agak agresif, jadi nggak sampai panas sampai nggak enak dipegang gitu guys. Masih enak dipegang, cuma thermal throttling-nya kerasa di, yang tadi gue bilang 10 menitan. Untuk day to day, kalau misalnya kalian multitasking, kayak misalnya kalian nonton video, split screen sama buka Tokopedia, atau ngechat bareng teman gitu ya, dua aplikasi sekaligus, HP memang agak hangat. Tapi performance-nya gue rasa nggak ke itu kok, nggak ke thermal throttling, masih full performance gue rasa. Dan refresh rate-nya juga dia nggak diturunin, masih 120Hz. Jadi oke lah, nggak kayak HP Sony lah. Itu sih kelemahannya menurut gue. Tapi ya, cuma segitu videonya. Untuk konklusinya, apakah gue rekomend kalian beli si Google Pixel 8 ini? Sebenarnya ada dua varian ya. Yang di thumbnail gue bilang kan ini 5 juta. 5 juta tuh varian yang unit only dan emailnya rewrite ya. Jadi tahan, tapi kadang bisa jadi keblok, tapi tahan sih. Yang gue beli ini variannya tuh varian yang email bea cukai dari Orange Shop. Jadi emailnya tuh benar-benar sama kayak HP, permanen selamanya, dan kelengkapannya juga lumayan komplit. Kalian dikasih boxnya, dikasih charger, OTG, dan dikasih casing, dan udah dikasih screen protector hydrogel juga. Jadi udah komplit banget, kualitasnya juga bagus. Harganya memang lebih mahal 1 juta, tapi kalau misal kalian mau yang varian itu, kalian bisa pilih. Gue bakal taruh linknya dua-duanya di deskripsi ya, yang versi 5 juta sama versi 6 juta, kalian bisa pilih sendiri. Tapi untuk konklusi sendiri sih, gue sebenarnya sangat rekomend HP ini, terutama buat kalian para compact lovers, ini bagus banget. Tapi overall untuk all-rounder flagship juga ini sangat bagus. Kameranya bagus, performance UI-nya smooth banget, nggak kalah kayak HP flagship zaman sekarang. OS-nya lebih lama dari HP flagship zaman sekarang, gitu ya, masih lebih lama dari kayak Vivo atau dan teman-teman. Terus kameranya masih sangat bagus banget, walaupun nggak ada telefoto, tapi kamera fotonya amazing banget. Dan surprise-nya game performance juga masih lumayan oke lah untuk di harganya. Walaupun di harga 5 jutaan masih banyak HP gaming yang lebih bagus, tapi untuk all-rounder ini cukup solid. Jadi kalau misal gue mau rekomend atau enggak, gue sih rekomend banget Pixel ya dari dulu. Jadi gue sangat rekomend HP ini, apalagi ini HP bea cukai, jadi untuk HP utama mantep lah. So, cuma segitu aja untuk video reviewnya. Kalau misalkan lebih suka review yang lebih singkat kayak gini, komen di bawah. Thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.